Back to my channel, balik lagi dengan saya Merlin Timbang. Dan kali ini saya ingin mengucapkan sorry banget karena sudah jarang mengupload foto berhubungan tinggal 2 bulan lagi saya akan ujian. Jadi saya jujur saja kebetulan kesukaran bagi waktu untuk belajar, untuk bekerja, untuk bermain dengan teman-teman, dan untuk buat video itu susah banget. Jadi minta maaf banget untuk teman-teman yang sudah request video, daftarnya sudah tercatat tapi tidak ada waktu. Tapi kali ini saya ingin membuat video, mudah-mudahan ini bisa dijelaskan kenapa video ini berhubungan dengan, sebenarnya sudah teman-teman kalau sudah lihat video saya semua pasti sudah mengerti, tapi ternyata mungkin ada subscriber baru yang susah cari videonya. Mereka bingung itu ke Jepang itu caranya gimana. Jadi ke Jepang itu bukan cuma satu jalur, ada banyak jalan menuju ke Jepang. Jadi bukan cuma satu jalur lah. Contohnya kalau untuk perawat ada, untuk yang tamatan SMA ada, terus yang lain ada, dan semua tujuannya berbeda. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu susah juga mau jelasinnya. Dijawab satu-satu karena teman-teman yang baru masuk mungkin di channel saya itu masih bingung. Tapi makanya saya mau buatkan video ini, mudah-mudahan ini boleh dilihat supaya tidak bingung ya. Jadi begini, untuk datang ke Jepang itu ada banyak jalan menuju ke Roma. Istilahnya banyak jalan menuju ke Jepang. Nah, secara garis besar saya itu akan mau jelaskan ada 5 cara. 5 cara yang pertama adalah, langsung saja ya, cara saya melalui program G2G atau biasa dikenal dengan program EPA. Nah, program EPA ini untuk siapa dan tujuannya apa? Nah, teman-teman harus garis bawahi supaya teman-teman bisa belajar. Karena bisa belajar, saya bisanya masuk jalur apa supaya tidak bingung ya. Yang pertama itu adalah jalur EPA atau G2G, itu sama seperti saya. Nah, jalur G2G atau EPA ini untuk anak-anak yang lulusan perawat. Entah itu D3, entah itu S1, ataupun nurse, itu untuk lulusan perawat. Hanya untuk perawat, tidak bisa bidan atau bidang kesehatan manapun, hanya untuk perawat. Nah, mereka ini akan apa sih, akan dipekerjakan di Jepang itu dengan 2 pekerjaan. Satu, perawat lansia. Sebenarnya dibilang care worker ya. Kalau kita bilang di Indonesia perawat lansia, sebenarnya bukan perawat, itu care worker atau memang merawat lansia yang khusus untuk kehidupan dasar. Yang EPA tadi, yang satu yang perawat akan menjadi perawat di rumah sakit. Jadi jalur EPA ini untuk anak-anak perawat yang tamatan D3, S1 ataupun nurse yang di sini nanti akan kerja di panti lansia ataupun kerja di rumah sakit. Kelar ya, jangan bingungnya. Untuk bidan, farmasi tidak bisa masuk di sini. Kemudian kita lihat nanti ya, jalur mana teman-teman bisa masuk. Kemudian itu jalur magang. Nah, ini kadang bingung, banyak yang tanya, Kak, pakai visa apa sih? Visa magang atau visa kerja? Aku juga bingung jawabnya karena saya pakai visa EPA kan. Nah, kalau bilang magang, ini sama saja, pengertian magang itu artinya mereka tidak bisa, yang kedua ya, poin kedua ya, visa dari 5 jalur tadi, ini jalur kedua ya. Kalau visa magang itu sama saja di Indonesia, magang itu artinya jam kerjanya itu tidak bisa kerja secara full time. Misalkan namanya magang ya, jadi tidak bisa kerja full time. Jadi yang dimaksud magang di Jepang itu, teman-teman itu tidak bisa bekerja dalam 1 minggu itu full time. Nah, kalau di Jepang itu aturan dalam 1 minggu itu kerja selama 42 jam. Tapi kalau magang ini tidak bisa. Nah, orang-orang magang ini lewat jalur mana? Ini boleh teman-teman dapatkan di departemen imigrasi, apa sih, salah nggak sih aku? Pokoknya imigrasi, departemen ketenagakerjaan boleh melalui jalur-jalur ini. Ataupun ada juga agen-agen yang bekerja sama dengan departemen ketenagakerjaan. Tapi yang namanya magang ini kebanyakan mereka itu daftarnya di departemen ketenagakerjaan. Nah, magang ini tujuannya apa? Jadi mereka itu akan datang ke sini, akan bekerja. Jadi semua 5 visa ini akan datang bekerja, menghasilkan duit, tapi ada batasan-batasannya ya. Jadi magang ini akan bekerja dan juga akan belajar bahasa Jepang di sini. Jadi mereka sambil magang dan juga mereka akan belajar bahasa Jepang. Tapi ada juga teman-teman yang magang itu cuma kerja saja. Jadi belajar di bahasa Jepangnya itu tidak di sekolah atau tidak khusus, tapi belajar langsung di tempat kerja itu. Itu namanya magang. Jadi magang itu
garis bawahnya itu adalah bekerja tidak penuh waktu. Tujuan utamanya itu melatih bahasa Jepangnya mereka. Entah itu mereka di fasilitas di kelas dari tempatnya mereka, ataupun mereka itu langsung praktek bahasa Jepang di lingkungan kerjanya. Nah, sebelum mereka berangkat, otomatis akan ada pelatihan dulu ya. Akan ada pelatihan dulu. Itu adalah magang. Nah, magang-magang ini tidak bisa mempunyai visa yang panjang, tetapi mereka ada batas tertentu, 3 tahun mungkin harus balik kan. Kalau EPA tadi, yang visa pertama ini, kalau kami itu harus ikut ujian negara. Nah, kalau tembus, kita boleh tinggal di sini forever. Nah, kalau magang ini enggak, mereka itu tergantung magangnya ya, ada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun mereka balik. Nah, kalau mereka sudah balik, mereka mempunyai kesempatan besar datang ke sini karena sudah bisa berbahasa. Nah, itu tujuan magang. Jadi mereka datang di sini, latihan dulu, ada pelamar kerja, bahasa bisa, terus nanti mereka bisa datang lagi kalau mereka ada dapat lowongan kerja atau koneksi, itu magang ya. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah visa Tokutei Ginojitsu. Well, yang tadi magang ini siapa sih yang boleh masuk? Nah, tadi yang satu perawat ya. Magang ini siapa saja boleh masuk berdasarkan lowongan kerja yang disediakan Departemen Ketenagakerjaan. Nah, terus persyaratannya apa? Jadi persyaratannya ini ada juga sih yang tamatan SMA, SMP, saya lihat ada juga yang ujian yang sudah sarjana. Jadi siapa yang bisa masuk di magang ini itu berdasarkan persyaratan yang disediakan oleh Departemen Ketenagakerjaan. Teman-teman boleh cek langsung supaya video kita ini terlalu panjang ya, atau teman-teman boleh langsung Google kan. Nah, kemudian next ya, untuk visa yang ketiga atau jalan ketiga itu, ini adalah visa terbaru. Dan sekarang ini lagi populer-populernya atau lagi minati banyak perusahaan Jepang untuk merekrut tenaga asing dari luar untuk ke Jepang, itu Tokutei Ginojitsu. Jadi Tokutei itu adalah khusus, Jitsu itu adalah keterampilan ya, keterampilan khusus ya. Jadi Tokutei Ginojitsu tadi ini, mereka itu bekerja full. Bedanya tadi dengan magang, mereka itu bisa bekerja full dengan batas waktu 5 tahun. 5 tahun mereka harus balik. Jadi mereka bisa kerja selama 5 tahun itu sebagai karyawan full. Nah, siapa yang boleh masuk di sini? Siapa saja, SMA, SMK, kalau nggak salah itu sebenarnya sih tidak ada batasan umur ya. Kalau dari Jepang sendiri tidak ada batasan umur, karena kemarin saya sempat lihat wawancara dengan negara lain, ada yang sudah berkeluarga, sudah ada anak, sudah umur 30-an lebih, bahkan ada yang 40-an itu dari Filipina itu bisa masuk. Hanya saja kalau di Indonesia, Tokutei Ginojitsu ini biasa di backup oleh agen. Karena kenapa? Karena kalau peserta yang ikut visa ini ribet, mereka mengurus mengurus sertifikatnya, jalurnya, urus ini. Jadi banyak agen yang mengambil kesempatan visa Tokutei Ginojitsu ini, dan mereka akan mengurus semua berkas-berkasnya dan akan merekrut untuk visa ini. Nah, para agen-agen ini mereka mempunyai syarat tersendiri untuk batasan umur dan untuk ijazahnya bagaimana, untuk ijazahnya seperti apa, apakah S1, apakah SMA, atau umurnya sampai bagaimana. Kebanyakan agen yang backup Tokutei Ginojitsu ini, mereka itu membatasi SMA, SMK paling minimal, dan umur itu sampai 30 atau 35 tahun. Padahal Jepang sendiri itu sebenarnya tidak ada batasan untuk itu kan. Tapi itulah Indonesia, mereka. Jadi teman-teman, kalau Tokutei Ginojitsu ini sudah saya jelaskan di video saya, teman-teman boleh cari. Kalau bisa urus sendiri silahkan bisa, itu lebih bagus. Tapi kalau bingung karena memang ribet, itu teman-teman cari agen. Tapi persyaratannya berdasarkan persyaratan yang dibuat oleh agen itu. Nah, seperti itulah yang Tokutei Ginojitsu itulah. Ya, sampai sini mengerti nggak sih? Jadi siapa yang bisa masuk di Tokutei Ginojitsu ini? Berdasarkan agen, persyaratan agen tadi. Kalau magang tadi berdasarkan Departemen Kesehatan. Nah, kalau yang EPA tadi, yang jalur pertama itu berdasarkan G2G, anak perawat ya, jelas ya. Kemudian ada juga teman-teman yang ke Indonesia itu bekerja dari perusahaan yang ada di Jepang, perusahaan Jepang yang ada di Indonesia, bekerja sama dengan perusahaan yang ada di
dengan perusahaan Jepang yang ada di Indonesia dan mempunyai cabang yang sama ada di Jepang. Jadi menurut saya ini adalah jalur terbaik. Ini adalah jalur terbaik. Kenapa? Kebanyakan teman-teman ini yang bekerja di Indonesia, kebanyakan ini mereka yang maksudnya tamatan apa sih, sudah mempunyai gelar S1 ya. Jadi mereka itu bekerja melamar di perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia, kemudian mereka direkrut atau dipilih khusus oleh perusahaan mereka untuk dipekerjakan di Jepang. Nah, untuk mereka ini kebanyakan gajinya besar-besar. Aku bilang ini jalur paling bagus ya, kebanyakan besar-besar dan mereka itu bekerja sesuai dengan skill yang ada. Umpamanya kalau mereka seorang komputer, mereka akan kerja sebagai komputer di sini ya. Seperti itu. Kalau mereka seorang teknik, mereka akan kerja seteknik yang berdasarkan posisi mereka di perusahaan Jepang di Indonesia dan akan kerja di sini itu sama dengan posisinya. Jadi sesuai dengan tamatan kita. Nah, saya lupa jelaskan yang tadi Tokutegi no Jitsu ini tadi itu ada 14 cabang, 14 cabang job kerjanya. Job kerjanya apa saja teman-teman boleh cek di video saya tentang Tokutegi no Jitsu. Tapi saya boleh sebutkan yang paling umum itu kerja bangunan. Kemudian sebagai perawat lansia juga bisa. Kemudian pekerja di pabrik juga bisa. Di pertanian juga bisa. Di perikanan juga bisa. Itu sama dengan magang ya. Jadi seperti itu ada. Jadi lebih apa sih? Lebih menjurus ke umum, tapi yang ke perusahaan-perusahaan ini yang paling baik ya. Jadi teman-teman bisa langsung lamar dulu. Kalau teman-teman yang sudah S1 yang sayang dengan gelarnya dan pengen gaji besar, lamar dulu deh di perusahaan Jepang di Indonesia. Siapa tahu teman-teman punya chance untuk datang bekerja di Jepang, itu lebih bagus. Dan yang visa terakhir adalah Jisuse atau mahasiswa yang part-time. Jadi seperti ini. Mahasiswa ini tergantung dari universitas mana mereka ya. Jadi mereka itu biasanya ada kerjasama dengan universitas mereka itu ada kerjasama dengan Jepang. Jadi mereka itu ditawarkan semacam kesempatan untuk mempunyai pengalaman bekerja di Jepang, tapi tujuan utamanya adalah selain untuk mengaplikasikan berdasarkan jurusan yang mereka ambil itu lebih menekankan kepada mereka bisa berbahasa Jepang secara langsung di tempat kerja. Jadi mahasiswa ini atau Jisuse, mereka itu umpamanya pertengahan semester 5, semester 6 atau semester berapapun mereka datang ke Jepang. Jadi umpamanya mereka komputer ya. Jadi mereka itu kan datang di perusahaan dan mereka akan bekerja paruh waktu juga, tidak penuh waktunya. Jadi mereka akan bekerja selama 1 tahun mungkin, 2 tahun mungkin, habis itu balik menyambung sisa semesternya mereka. Setelah mereka kelar semester, kebanyakan mereka itu akan balik lagi ke perusahaan tempat mereka bekerja tadi. Nah, itu lebih bagus kalau perusahaan yang mereka bekerja selama mahasiswa itu reputasinya bagus, teman-teman bisa langsung datang lagi ke Jepang untuk melamar. Jadi boleh saya simpulkan itu ada 5, yaitu jalur perawat kayak saya untuk anak-anak perawat, kemudian jalur magang itu Departemen Ketenagakerjaan, kemudian untuk semua kalangan persyaratannya gimana itu tergantung persyaratan yang ditawarkan oleh Departemen Ketenagakerjaan. Usianya siapa saja atau apa itu semua ada di Departemen Ketenagakerjaan. Yang kedua adalah Tokutegi no Jitsu. Ini kebanyakan di backup oleh agent. Mereka ini di backup oleh agent. Kemudian untuk perusahaan ke perusahaan ini teman-teman yang sudah mempunyai gelar S1 ke atas ya. Kemudian untuk mahasiswa tadi, teman-teman yang sementara kuliah di pertengahan mengambil kesempatan untuk mempraktekkan jurusan mereka sekaligus belajar bahasa, kemudian balik ke Indonesia, nanti tamat, melanjutkan semester yang sisa, tamat bisa balik kembali lagi ke Jepang untuk melamar pekerjaan. Kelar ya, semoga video ini bisa membantu teman-teman yang masih bingung bagaimana ke Jepang supaya teman-teman tidak bingung ya. Jadi teman-teman boleh melihat saya ini SMA, saya ini tamatan S1, atau saya ini latar belakangnya gimana, cocoknya dengan jalur yang mana. Oke, sampai di sini jangan lupa like, share, komen. Ini hal penting ya.
Teman-teman yang mau DM saya mungkin dari sekarang jangan DM di message karena DM-nya itu banyak sekali dan saya tidak sempat balas satu-satu, apalagi kalau ada permintaan itu sudah ribet untuk dibalas. Teman-teman bisa langsung komen di salah satu foto saya di Instagram, itu lebih mudah karena saya boleh buka dan boleh langsung respon. Kalau DM itu susah sekali dibalas. Jadi kalau teman-teman boleh langsung komen di gambar saya, boleh langsung dijawab. Kemudian mungkin ada pertanyaan yang sama dengan orang lain, jadi orang lain tuh sudah dapat informasi, tidak menanyakan pertanyaan yang sama. Oke, sampai di sini. Semoga video ini bisa membantu. Bye bye, God bless.